Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Tuhus, saya dari PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan Islam dari 3 tokoh. Sebelum memasuki, saya akan menjelaskan apa sih itu nilai-nilai pendidikan Islam. Perlu teman-teman ketahui bahwa nilai menurut Milton, Rockets, dan James Bank adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan universal yang dipergunakan seluruh umat manusia. Pendidikan Islam memiliki nilai-nilai luhur yang agung dan mampu menentukan posisi dan fungsi di dalam masyarakat Indonesia. Jadi, nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, menerangkan tentang tujuan pendidikan Islam sesuai dengan isi kitab. Dia diterjemahkan oleh M. Tolut. Tujuan akhir ilmu adalah mengamalkannya, karena amal merupakan buah dari ilmu. Di samping ini juga merupakan tujuan hidup dan sebagai bekal akhirat kelak. Barang siapa yang terlepas dari ilmu, dia akan rugi. Menurut Kiai Hashim Asy'ari, strategi pembelajaran yang baik adalah dipelajari dulu pelajaran tersebut karena merupakan amal baik, dan apabila menemui kesulitan maka carilah ilmu tersebut dengan bertanya sampai menemui pemahaman, karena mencarinya terhitung ibadah, dan selesai belajar maka diskusikanlah dan membahas bersama-sama karena merupakan suatu jihad. Relevansi pendidikan Islam masa kini. Masih relevan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 bab 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara bertanggung jawab, serta relevan pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan belum memiliki konsep kurikulum dan materi pelajaran yang baku. Muatan kurikulum pelajaran agama menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa dilihat dari materi pelajaran agama yang diajarkannya dalam pengajian-pengajian di madrasah pondok dan Muhammadiyah. Relevansi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada konteks pendidikan Islam di abad 21 nampak sebagiannya masih ada yang sesuai dengan
sesuai, dan sebagian lainnya ada yang perlu disempurnakan jika diaplikasikan di abad 21. Di antara pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki keterkaitan dalam pendidikan Islam abad 21 adalah aspek tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam. Karena pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak menyinergikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan cenderung bersifat sofistik dan lebih banyak bersifat rohaniyah. Menurutnya, ciri khas pendidikan Islam itu lebih menekankan nilai moralitas dibangun dari sendi-sendi akhlak Islam. Di samping itu, Al-Ghazali juga menekankan pula pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan hidup manusia. Relevansi pendidikan Islam masa kini. Patut dibenarkan apa yang dikatakan Islam Razi Al-Faruqi bahwa ini masalah pendidikan dan tugas terberatnya adalah memecahkan masalah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan secara umum dapat dilihat dari outputnya, yakni orang-orang yang menjadi produk pendidikan. Apabila sebuah proses pendidikan menghasilkan orang-orang yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kemanusiaan dan tugasnya kepada Tuhan, bertindak lebih bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, pendidikan tersebut dapat dikatakan berhasil. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.